Bagi kalian yang sudah memiliki pasangan tapi ingin menunda kehamilan, kalian bisa menggunakan alat kontrasepsi yang tepat dan aman untuk menunda kehamilan. Ada banyak jenis alat kontrasepsi yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kenyamanan kalian. Tapi dari banyaknya jenis alat kontrasepsi, ada pun kelebihan dan kekurangan. Dan banyak muncul pertanyaan dari teman-teman di rumah, yaitu adanya jenis-jenis kontrasepsi yang akan kita bahas. Mari kita bahas. Dari kalian yang sudah memiliki pasangan, ingin cepat-cepat memiliki momongan. Tapi tidak sedikit orang yang ingin menunda kehamilan karena berbagai macam banyak alasan. Secara umum, alat kontrasepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kontrasepsi hormonal, yang kedua ada kontrasepsi non-hormonal, yang terakhir ada kontrasepsi permanen atau steril yang bisa disebut dengan kontrasepsi mantap. Yang pertama kita jelaskan dulu yaitu ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ada yaitu pil KB, ada KB suntik, dan yang terakhir ada KB implan atau yang bisa disebut dengan susu. Kita jelaskan dulu secara umum KB hormonal, yaitu adanya suatu hormon sintesis yang dimasukkan ke dalam tubuh perempuan, di mana hormon sintesis tersebut adalah hormon buatan dengan kandungan hormon progesteron dan estrogen, di mananya ada suatu reaksi kimia di dalam tubuh perempuan itu, yaitu mencegah ovulasi atau sel telur masuk ke rahim agar tidak dibuahi oleh sel sperma, dan mengantarkan lendir rahim agar tidak dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya kita jelaskan yaitu mengenai pil KB. Pil KB yaitu ada 2, yaitu ada pil KB dengan hormon progesteron saja, dan yaitu ada pil KB kombinasi yaitu dengan kandungan hormon estrogen dan progesteron. Yaitu ada pil KB dengan hormon progesteron baik untuk ibu menyusui. Yaitu ada kelebihannya di mana dapat memperlancarkan menstruasi, mengurangi nyeri atau kram perut pada mens. Di balik kelebihan ada pun kekurangan. Kekurangannya yaitu dalam penggunaan obat yang tidak tepat waktu dapat mengurangi efektivitas dari pil KB tersebut. Setelah kita menjelaskan mengenai pil KB, selanjutnya kita menjelaskan mengenai KB suntik. KB suntik dibedakan dalam jangka waktu, yaitu ada dalam jangka waktu 1 bulan dan ada dalam jangka waktu 3 bulan. Dalam jangka waktu 1 bulan, yaitu hanya mengandung hormon progesteron dan estrogen. Di mana dalam jangka waktu 3 bulan, hanya mengandung yaitu hormon progesteron yang baik untuk ibu menyusui. Di mana kelebihan dari KB suntik yaitu untuk orang yang susah minum obat atau pil KB tersebut, atau orang yang penggunaan obatnya tidak tepat waktu dapat menggunakan KB suntik yaitu dalam jangka periode hampir 3 bulan. Di mana di balik kelebihan ada pun kekurangannya. Kekurangannya itu memberikan efek samping kepada kita yang menggunakan KB suntik seperti sakit kepala, nyeri dada, heads yang berlebihan atau heads yang tidak teratur, yaitu juga menyebabkan nyeri atau kram perut pada mens. Selanjutnya yang terakhir kita menjelaskan mengenai KB implan atau yang biasa dengan KB susu. KB implan ini yaitu seperti batang korek api kecil yang dimasukkan di bawah kulit, biasa dimasukkan atau diletakkan di bagian lengan bagian atas. Kelebihan dari KB implan atau susu ini yaitu menghemat biaya yaitu secara ekonomis, di mana kalian tidak perlu penggunaan seperti KB suntik maupun pil KB yang berkali-kali. Di mana ada pun yaitu kekurangannya yaitu terdapat memar atau bengkak pada saat pemasangan, dan terjadi heads yang tidak teratur atau heads yang berlebihan. Selanjutnya di sini kita menjelaskan mengenai KB non-hormonal. KB non-hormonal yaitu ada alat-alat kontrasepsi, jenis-jenis alat kontrasepsi di mana ada kondom dan ada yaitu IUD atau yang biasa disebut dengan KB spiral. Yang pertama kita jelaskan mengenai alat kontrasepsi yaitu kondom.
kondom dibedakan menjadi dua, yaitu ada kondom untuk laki-laki dan kondom untuk perempuan. Kondom untuk laki-laki ini yaitu berbahan lateks juga, dan untuk perempuan berbahan lateks, di mana tingkat efektivitas dari kondom laki-laki yaitu 98% dan efektivitas kondom dari perempuan ini yaitu 95%. Di mana bentuk dari kondom laki-laki ini yaitu berbentuk tabung, di mana ujungnya sebagai penampung ejakulasi, di mana bentuk dari kondom perempuannya ini yaitu memiliki cincin fleksibel, di mana cincin luar itu yang menutupi area luar vagina dan cincin dalam itu untuk menutupi agar sel sperma atau pada saat ejakulasi tersebut tidak masuk ke dalam vagina atau rahim si perempuan. Di mana ada kelebihan dari kondom ini yaitu di mana hanya digunakan pada saat melakukan hubungan seksual aja, tidak mempersiapkan yaitu persiapan khusus untuk penggunaan kondom, di mana adapun kelebihannya, adapun kekurangan. Kekurangannya itu yaitu biasa terjadi alergi lateks dan penggunaannya yaitu terjadinya resiko kebocoran atau sobek pada kondom karena penggunaannya tidak tepat. Jadi, gunakanlah sesuai dengan petunjuk di kemasan kondom tersebut. Setelah kita menjelaskan alat kontrasepsi yaitu kondom, selanjutnya kita menjelaskan yaitu KB IUD atau yang biasa disebut dengan KB spiral. KB IUD ini adalah sebuah batang tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan, di mana kelebihannya yaitu periode waktunya sangat lama atau dalam jangka waktu yang lama, yaitu biasanya 10 tahun, di mana secara ekonomis sangatlah menghemat biaya. Di mana untuk perempuan yang atau ibu-ibu yang menunda kehamilan tidak ingin menggunakan KB hormonal, kalian biasa atau direkomendasikan menggunakan KB non hormonal ini yaitu dengan KB spiral. Di mana kekurangannya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan IUD ini sangatlah mahal. Setelah kita menjelaskan mengenai KB non hormonal, selanjutnya yang terakhir kita menjelaskan mengenai KB permanen atau steril yang biasa disebut dengan kontrasepsi mantap. KB permanen ini yaitu ada jenis-jenisnya, yaitu dalam tindakan operasi atau prosedur untuk wanita yaitu adalah tubektomi, dan untuk prosedur tindakan operasinya untuk laki-laki yaitu ada vasektomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vasektomi atau tindakan prosedur yang dilakukan untuk laki-laki, di mana pemotongan atau pengikatan di bagian saluran sperma atau vas deferens, di mana agar air mani tersebut tidak memiliki kandungan sel sperma, tidak ada kandungan sel sperma, agar air mani yang dikeluarkan nanti pada saat melakukan hubungan seksual tersebut tidak ada kandungannya yaitu sel sperma, sehingga sel telur tersebut tidak dibawahi oleh sel sperma. Setelah kita menjelaskan prosedur atau tindakan operasi untuk laki-laki, selanjutnya kita menjelaskan di bagian prosedur atau tindakan operasi mengenai KB permanen untuk perempuan, di mana tindakan operasi tersebut yaitu dilakukannya sebuah pemotongan atau pengikatan pada saluran indung telur atau tuba Paulupi tersebut agar mencegah yaitu sel telur atau ovum tersebut agar tidak masuk ke rahim dan agar tidak dibawahi oleh sel sperma. Itulah dari beberapa penjelasan saya mengenai KB hormonal, KB non hormonal, dan yang terakhir ada KB permanen atau yang biasa disebut dengan kontrasepsi mantap. Di sini saya akan mengingatkan kepada kalian yang ingin menggunakan kontrasepsi permanen, sepakatilah atau yakinilah kepada pasangan kalian, di mana penggunaan kontrasepsi itu kemungkinan besar kalian yang ingin memiliki keturunan akan tidak memiliki keturunan lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian kurang tepat, bisa dikoreksi. Salam sehat, luar biasa.